Jadi awalnya kita tahu itu aku hamil itu di Hai everyone, Adik Ira here. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Ya guys, udah lama banget kita berdua nggak buat video ya. Ya, udah lama banget semenjak nikah kita udah nggak pernah bikin video lagi. Jadi kita nikah kemarin itu tanggal 11 April 2020 ya. Iya. Jadi khususnya di video kali ini kita sedikit bercerita kepada kalian semua tentang perjalanan kita atau cerita kita, pengalaman kita yang kita laluin. Jadi kita menikah itu di masa pandemi yang baru-baru banget ya, yang Iya. jadi Maret akhir itu yang itu udah lagi nggak- marak-maraknya. ya, yang udah nggak boleh ngadain acara. Nah, kebetulan kita di Di awal April. April kita mengadakan pernikahan. Dan itu ya pupus gitu aja. Buat kalian semua juga di luar sana pasti memiliki plan atau rencana yang sama Sama. dengan kita. Jadi kita saat itu hanya melaksanakan akad, ya akan nikah aja. dan resepsinya ditunda Dan diganti. sampai kapan waktu kita nggak bakal tahu. Iya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Alhamdulillah di 3 bulan pernikahan kita berdua diberi kepercayaan. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mm, aku mengandung. Ira hamil. Iya. Jadi sekarang bulan Usianya sudah masuk 6 bulan. 5 bulan lebih maksudnya. 5 bulan Jalan lebih. 6 bulan. ya itu udah hitungan minggu, udah minggu ke Nah, ini ke 21 ya. Ya. Jadi awal mulanya kita tahu itu aku hamilnya di akhir Juni ya. Akhir Juni tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 28-an. Iya, tanggal Karena itu 28. kebetulan aku terakhir headnya di 28 Mei. Kenapa kita pas tepat banget di 1 bulan itu? Karena aku kayak yang udah ngerasa ada tanda-tanda Oh, iya. yang nggak tahu ya apakah ini ke semua orang, apakah hanya aku aja. Iya, benar. Karena aku ngerasakan ini tanda-tandanya tuh Yang kamu rasain kayak perut kamu kram banget gitu kan? perut aku tuh sakitnya beda ya, sakitnya head dengan sakit yang aku rasakan saat itu tuh beda. Nah lalu Jadi saat itu juga kamu langsung cek atau bagaimana? nah aku memang yang karena udah ngerasa kayak ada insting ya kalau aku itu hamil subuh. Oh iya, di subuhnya. subuh ya, padahal subuh belum malam ya. telat loh, mestinya besoknya itu baru Harusnya telat. Tapi hari ininya di tanggal yang sama dengan terakhir aku head itu aku langsung Coba ya? Expect ya? Malam itu Iya, ya? subuh yang Subuhnya. Subuh itu ya seperti biasalah kita bangun, yang buang aku air. kira buang air kecil atau apa gitu kan. Dan taunya agak lama nih guys, Iya. agak lama di WC. Aku diam-diam gak kasih tahu adek. Sekitar jam berapa sih? 3:30 atau jam 4:30 gitu Ya, ya. 3:30 sebelum subuh lah. Setelah nyampe ke kamar, udah tuh ekspresinya tuh beda banget tuh, udah nggak kayak biasa. Ya, karena aku setelah tes pack Iya. itu aku tuh nangis pecah di dalam WC ya, WC. itu luar biasa. Jadi nggak tahu ya. subuh itu memang sih kita nggak ada footage-nya, nggak ada rekaman videonya, tapi memang subuh itu dalam banget artinya buat kami berdua. Alhamdulillah sampai detik ini si baby sehat gitu. Jadi dari cerita kamu positif sampai kapan kita cek pertama kali nih? Jadi memang sih waktu itu di hasil tes pack-nya yang sebenarnya masih buram. Iya, Cuma aku iya. nggak tahu ya, yakin aja gitu. Ya feeling sih ya. Dan memang makanya- kalau memang logikanya kalau memang orang tidak mengarah ke positif ya kenapa harus ada garis Ada gitu kan? garis ya. Jadi untuk meyakinkan kita berdua, jadi kita malam itu langsung yang pergi buat cek kehamilan. Jadi kita pergi ke salah satu klinik yang memang direkomendasikan sama teman-teman juga. Jadi setibanya di sana, itu aku masuk sendiri karena ada Oh ya, memang beberapa- karena protokol kesehatan di klinik tersebut. klinik tersebut memang membatasi untuk didampingi ya. Jadi aku masuk sendiri. Pas saat di USG itu belum kelihatan apa-apa. Itu yang apa ya? Pakai apa? USG apa ya? Ya itu tuh yang lewat bawah guys. Mungkin buat kamu yang sudah berpengalaman mungkin tahu. Nah itu udah lewat bawah. Itu yang belum ada kelihatan apa-apa. Itu kayak hanya titik gitu loh. Jadi itu kata dokter pas di USG itu aku tuh belum yang kelihatan kantong hamilnya itu belum ada. Jadi yang kayak hanya titik gitu. Jadi kata dokternya itu saya anggap kamu hamil, dia bilang gitu. Nah, Tapi aku sempat yang down. Kata dokternya biasanya dengan umur 4 minggu itu biasanya sudah ada kantong hamil. Nah, Sedangkan jadi- aku belum ada. ya jadi setelah hari itu kita berdua sedikit menjadi beban pikiran kita berdua karena dengan usia kehamilan orang yang memang sama seperti Ira, dia sudah memiliki kantong hamil. Iya. Sedangkan Ira masih titik. Oh ya, jadi informasi untuk kalian nih. Jadi hitungan
hamil itu, usia kandungan itu terhitung dari terakhir kita haid. Makanya saat aku cek itu hitungannya sudah 4 minggu karena terakhir aku haid itu kan di 28 Mei ya. Dan saat kita cek kandungan itu di 28 Juni. Ya, jadi hitungannya sudah 1 bulan atau 4 minggu. Setelah hari itu, beberapa hari kemudian kalau nggak salah kamu tes pack lagi ya masalahnya? Seminggu atau 2 minggu kemudian aku itu tes pack lagi dan hasilnya itu sedikit lebih bold, lebih terang si merah ini. Jadi kita memastikan pergi cek kandungan lagi ke dokter lain ya? Iya, kita ganti dokter. Dan hasilnya memang dokter sudah bilang kalau si Ira hamil dan sudah ada kantong hamilnya juga. Jadi setelah tahu si kantong hamil itu semakin membesar, jadi kita pulang udah dengan perasaan yang memang senang ya. Senang, alhamdulillah ada perkembangan lah dari yang sebelumnya kita konsultasikan ya. Ya guys, jadi di trimester pertama ini banyak cerita yang pengen kita sampaikan juga. Trimester pertama itu di usia kehamilan 1-3 bulan. Aku mulai masuk 2 bulan itu yang mulai mual muntah. Mual muntahnya yang berlebihan gitu guys. Jadi makan dikit muntah sampai di titik yang aku nggak bisa makan dan minum sama sekali. Cuma minum air putih aja tuh muntah guys. Terus jadi puncak-puncaknya itu Ira dirawat di rumah sakit untuk penanganan lebih, karena memang takut sih kan protein, nutrisi dalam badan. Nutrisi nggak ada yang masuk. Dan bahkan makanan kesukaan Ira juga, Ira tuh nggak bisa makan. Pokoknya itu aku udah selesai mual muntah itu masuk 5 bulan. Di rumah aja sempet yang pasang infus yang Iya, di rumah juga pasang infus mandiri juga. Iya, 2 kali opname dan pasang infus pribadi di rumah. Di 3 bulan awal penuh dengan drama, penuh dengan cerita, jadi pengalaman kita juga berdua. Dan aku akan cerita sedikit hal apa yang mendasari sebenarnya. Karena memang awalnya saat konsul ke dokter, semua dokter bilang gini, istri bapak hamil, wajar, muntah, mual itu wajar, katanya seperti itu. Tapi dikasih obat mual, tembus, udah pulang, besok gitu lagi, nggak ada perubahan, mual lagi, muntah lagi, sampai seminggu pergi konsul lagi ke dokter lain gitu kan, dapat jawaban yang sama, dikasih resep, pulang, udah. Aku agak riset sendiri karena sebelumnya Ira ini pernah mengidap penyakit tiroid. Ya, aku ada riwayat hypertiroid. Ya, hypertiroid. Setelah opname kedua itu, aku langsung berinisiatif untuk nanya ke dokter jaganya kan. Jadi aku bilang kalau Ira tuh pernah punya riwayat tiroid. Jadi pihak rumah sakit itu langsung mengambil tindakan untuk mengambil darah, mau ngecek ini kadar tiroid aku, dan benar aja itu kadar tiroid aku itu naik drastis, naik tinggi. Langsung saat itu di cross check tentang hypertiroid dan kehamilan. Ternyata ada berkesinambungan lah. Hormon hypertiroid itu mempengaruhi si ibu hamil, yang menyebabkan si ibu hamil berpotensi untuk muntah secara berlebihan. Jadi setelah udah beberapa weeks pas opname yang kedua barulah kita tahu ternyata tiroid itu dan hamil berrelevansi gitu ya. Jadi saat opname itu aku yang ditangani langsung sama 2 dokter. Iya, dokter kandungan sama dokter penyakit dalam. Jadi setelah menikah itu aku yang udah konsumsi Prenagen emesis ya kalau nggak salah itu yang memang untuk merencanakan kehamilan. Lalu aku konsumsi asam folat juga. Lalu guys, ini terus ada satu lagi itu buah. Oh ya, buah. Namanya buah zuriat. Buah zuriat itu dalam bahasa Arab artinya keturunan kalau nggak salah ya. Ya keturunan. Memang itu katanya bagus untuk yang sedang berprogram. Berprogram. Nah, untuk yang zuriat itu aku berdua konsumsinya. Iya. Dan sekarang masuk ke trimester kedua dalam usia kandungan berapa? Trimester kedua itu usia 4-6 bulan. Jadi di trimester kedua ini si Ira berangsur membaik, sudah bisa mulai makan, sudah bisa mulai dikit beraktivitas, tapi dibatasi. Karena hypertiroid itu sendiri juga bikin orang nggak bisa capek. Oke guys, jadi ini salah satu video USG aku. Nah, tuh jadi di sini itu dia yang udah kelihatan banget. Kepalanya ya. Sudah lengkap, alhamdulillah. Dokter udah kasih lihat dan si dedeknya juga memperlihatkan. Alhamdulillah semuanya sehat dan lengkap.
Ya guys, jadi segini aja video dari kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kita sampai habis. Semoga video kita kali ini dapat memberikan informasi buat kalian semua. Dan bagi pasangan yang masih menunggu kehadiran sebuah hati, semoga disegerakan. Oke guys, seperti biasa jangan lupa like video ini, Jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasinya. dan share video kita ke semua sosial media kalian. See you on our next video. Bye.